Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yenis Oktaviana Suseno. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan seni tari di Universitas Negeri Malang. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua anak-anak. Selamat pagi, Bu Yenis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah, masih semangat hari ini? Selalu semangat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran ini saya mulai, silakan ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Deborah, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Marilah teman-teman untuk mengawali pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menjaga rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, untuk itu marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Siapa yang bertugas untuk memimpin di depan kelas hari ini? Oke, silakan dia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Ria. Sekarang ini mau absensi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa, Deborah? Danendra, Bu. Danendra, kenapa tidak masuk? Sakit, Bu. Sudah 2 hari ini dia nggak masuk. Oh, 2 hari ini. Sakit apa? Panas, Bu. Oh, begitu. Mungkin sudah almarhum Bu itu. Loh, Sakit gak masuk-masuk. Loh, Wan, nggak boleh seperti itu dong. Perkataan itu adalah doa. Jadi lebih baik kita harus berkata yang baik. Nah, seperti itu, Wan. Mengerti? Ya Bu, maaf. Oke, tidak boleh diulangi lagi Ya ya. Bu, tidak saya ulangi lagi. Minggu lalu kita membahas mengenai unsur gerak tari. Coba, siapa yang masih ingat mengenai unsur gerak tari? Saya, Bu, Najwa. Oke, Najwa, unsur gerak tari itu ada apa saja, Najwa? Unsur gerak tari itu ada 3, yaitu tenaga, ruang, dan waktu. Oke, beri aplaus ya buat Najwa. Nah, jadi unsur gerak tari itu ada 3, ruang, tenaga, dan waktu. Nah, siapa yang masih ingat
ruang tenaga dan waktu itu apa sih? Siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu April. Oke, April. Apa April? Silakan dijelaskan. Jadi, tenaga adalah kekuatan yang disalurkan untuk melakukan gerak tari. Ruang adalah ruang yang dihasilkan untuk atau dicipta karena gerakan anggota badan dan properti serta kostum penari. Dan waktu berhubungan dengan panjang pendeknya sebuah penampilan. Oke, beri aplausnya buat April. Nah, itulah yang dinamakan ruang tenaga dan waktu. Nah, dari sini sudah paham ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya Bu Yenis mau memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang tahu mengenai tema? Saya Bu, Oke, Rangga, apa enggak yang dimaksud dengan tema enggak? tema itu gagasan atau ide pokok dalam suatu cerita Bu. Gagasan atau ide, Ide pokok, pokok dalam suatu cerita. suatu cerita. Nah, itulah yang dimaksud dengan tema. Sekarang, tema di dalam tari itu apa? Siapa yang tahu tema di dalam tari? Ayo siapa? Saya Bu. Oke, Alif, apa Alif tema yang dimaksud tema di dalam tari? Tema di dalam tari adalah gagasan pokok atau gagasan permasalahan yang disampaikan melalui bahasa gerak. Oke, jadi beri aplausnya buat Alif. Nah, jadi yang dimaksud dengan tema di dalam tari itu gagasan atau pikiran pokok yang dituangkan melalui bahasa gerak. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah di dalam karya tari itu memiliki tema yang sama? Tidak. Oke, jadi kalau di dalam karya tari itu temanya tidak harus sama. Baik. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai tema tari. Oke. Adapun untuk bahan ajarnya kemarin kalian sudah pinjam ke perpustakaan untuk bukunya? Sudah. Oke, baik. Untuk selanjutnya manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran pada pertemuan kali ini nanti yaitu yang pertama, peserta didik mampu berorganisasi dan bekerja sama untuk memecahkan masalah mencapai suatu tujuan. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi di sini nanti manfaatnya setelah kalian belajar itu nanti kalian belajarnya secara kelompok. Jadi kalian nanti akan bisa berorganisasi itu yang seperti apa sih? Cara memecahkan masalah secara bersama-sama itu seperti apa? Begitu ya. Oke, lanjut. Adapun tujuan pembelajarannya, tujuan dari pembelajaran kali ini nanti yaitu setelah menyelesaikan misi permainan Word Wall dan mengamati tayangan video, peserta didik secara kelompok mampu menganalisis tema tari dengan tepat. Nah, untuk model pembelajarannya hari ini nanti kita akan menggunakan model problem based learning. Selanjutnya, adapun kriterianya, apa sih yang kalian capai dari pembelajaran hari ini? Yaitu peserta didik secara kelompok mampu mengurai jenis tema tari dengan tepat. Yang kedua, peserta didik secara kelompok mampu menganalisis tema tari kecak dengan tepat. Jadi nanti kalian itu mengurai jenis tema. Jenis tema itu ada apa sih di dalam karya tari? Ada apa sih tema-tema itu? Gitu. Yang kedua, kalian nanti menganalisis karya tari kecak. Jadi di dalam tari kecak itu terdapat tema apa? Mengapa kok temanya itu seperti itu? Bisa dipahami? Bisa, Bu.
Ada yang tidak paham? Oke, nah saya yakin kalian pasti akan mencapai kriteria ketercapaian ini asalkan ada kemauan, ada semangat. Semangat untuk apa? Belajar. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya sekarang saya berikan untuk pretestnya materi pembelajaran kali ini. Untuk linknya sudah saya kirimkan melalui WhatsApp grup kelas. Silahkan dibuka untuk linknya di WA grup kelas ya. Baik, Ibu. Oke, saya kasih waktu 3 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan dibuka dan dikerjakan terlebih dahulu untuk pretestnya. Bisa dibuka, Wardah? Oh ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai tema beserta jenis-jenisnya. Oke, nah di dalam menemukan jenis dan tema, kalian nanti akan bermain yang namanya word. Bu, saya izin bertanya. Oke, gimana Wan? Berarti kita hari ini belajar sambil bermain, Bu. Oke, iya dong. Hari ini nanti kita belajarnya sambil bermain. Senang semuanya? Saya Bu Wardah izin bertanya. Oke, ya gimana dah? Permainan wordball itu yang seperti apa Bu kira-kira? Oke, permainan wordball itu seperti apa? Sudah ada yang pernah bermain wordball? Oke, berarti hari ini nanti pertama kali buat kalian ya? Oke, jadi permainan wordball itu nanti dalam permainan itu terdapat awan. Nah, awan ini berisikan sebuah jawaban dari pertanyaan yang ada. Nah, pesawat ini silakan kalian arahkan kepada awan yang memiliki jawaban dari pertanyaan yang ada. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Oke. Berarti di game ini tuh kita berperan sebagai pilot ya Bu? Nah, ya benar Rangga. Jadi hari ini nanti kalian sebagai pilot. Oke. Sekarang silahkan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Bu tanya, kelompoknya itu bebas atau dipilihkan? Oke, sekarang kalian maunya gimana? Mau dipilihkan Bu Yenis atau kalian mau memilih sendiri? Memilih sendiri. Oke, kalau kalian mau memilih sendiri, silakan saya kasih waktu untuk membentuk kelompoknya ya. Silakan bisa dimulai. Yuk, silakan. Ya, kursinya bisa diambil. Oke, nah kalau sudah, sekarang saya akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ini untuk LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah bisa dibaca untuk LKPD-nya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu izin bertanya. Oke, gimana Nisa? Dari wordwall yang telah jenengan jelaskan, Ya. bagaimana cara kita mengetahui kalau jawaban kita itu benar atau salah?
Oke, jadi dari permainan word-word tadi, jika jawaban kalian itu benar, itu akan muncul tanda centang. Tetapi jika nanti jawaban kalian itu salah, akan muncul tanda silang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Silakan untuk bertanya. Saya Bu Bita. Oke, Bita. Gimana, Bit? Apakah dalam permainan wordwall itu terdapat durasi waktunya? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bita. Jadi begini, dalam permainan wordwall itu nanti kalian dikasih waktu 3 menit. Ya, dalam satu sesi itu ada 3 menit. Nah, kalian nanti juga akan dikasih waktu bermain itu 3 kali permainan. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan yang mau bertanya. Kalau sudah paham dan jelas, kalian bisa memulai permainan wordwall-nya ya. Dipersiapkan untuk linknya sudah saya kirimkan melalui link WA group ya. Bisa dibuka? Bisa, Bu. Nah, sekarang saya akan mengirimkan untuk linknya ya. Ya, Bu. Silakan untuk dibuka grup WA-nya. Siap. Sudah bisa dibuka? Sebentar Bu, saya masih loading. Oke, saya akan tunggu. Bu, kami sudah bisa membuka linknya. Oke, kalau sudah bisa membuka linknya, sekarang saya kasih kalian bisa memulai permainan setelah saya kasih aba-aba. Bisa dipahami? Bisa. Yuk, sekarang dipersiapkan untuk permainannya. Setelah hitungan ketiga, kalian akan bisa memulai. Siap? Siap. 1, 2, dimulai. Bagaimana permainannya tadi anak-anak? Seru, Bu. Oke, apa yang kalian temukan di dalam permainan wordwall tadi? Saya, Bu. Oke, Alif, apa Alif yang kamu temukan, Alif? Saya tadi menemukan itu ada tema kepahlawanan. Oke, beri aplausnya. Alif tadi
menemukan tema kepahlawanan. Mungkin yang lain menemukan apa selain tema pahlawan? Saya Bu Kurnia. Oke, Kurnia. Selain tema pahlawan, saya menemukan tema pantomim, tema drama, dan tema non-dramatik. Oke, jadi itu Kurnia menemukan tema tari, drama, dramatik, dan non-dramatik. Mungkin selain yang dikatakan oleh Alif dan oleh Kurnia, ada yang menemukan tema lagi, jenis tema lagi? Oke, ya silakan. Saya juga menemukan tema erotik di dalam permainannya, Bu. Oke, jadi ada menemukan lagi yaitu erotik. Nah, dari sini berarti jenis tema itu ada berapa? 5. Ada? Oke, ada 5. Nah, sekarang saya akan menampilkan sebuah video karya tari kecak. Nah, dari video nanti silakan kalian analisis. Kira-kira di dalam karya tari kecak itu tema yang terkandung apa sih? Seperti itu ya. Oke, bisa dimulai untuk videonya? Bisa. Oke, saya akan menayangkan videonya. Nah, demikian tadi untuk video karya tarinya. Sekarang silahkan kalian untuk mencatat apa yang kalian temukan tadi dalam permainan wordball dan apa yang kamu temukan di dalam video tadi. Silahkan dituliskan melalui LKMD itu. Oke? Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan untuk ditulis. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mempresentasikan hasil analisis kalian, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Nah, agar rasa ngantuk kalian hilang semuanya. Oke, silakan Anwar dipimpin untuk tepuk semangatnya yuk. Mari teman-teman kita tepuk semangat semuanya berdiri. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Boleh tepuk tangan. Oke, bisa duduk kembali. Nah, sekarang silakan mempresentasikan untuk hasil analisisnya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Ini orang-orang yang ada di kelompok 1. Saya Ria, Bita, Kurnia, dan Anwar. Menurut kami, pengertian dari tema tari adalah gagasan pokok pikiran atau pokok permasalahan yang disampaikan melalui bahasa dan gerak. Tema tari sendiri itu ada 5, dramatik, non-dramatik, pantomime, kepahlawanan, dan erotik.
Terus dari video yang Bu Yenis tayangkan tadi, itu merupakan tari kecak dari Bali yang menggunakan unsur tema dramatik karena mengusung tema Ramayana dan memerankan beberapa tokoh terkenal seperti Rama yang merupakan seorang pemuda tampan yang baik hati. Sekian, terima kasih. Beri aplausnya buat kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita apresiasi bersama-sama bagaimana penampilan dari masing-masing kelompok tadi ya anak-anak? Ya, Bu. Sekarang siapa yang mau mengapresiasi temannya tadi? Silakan. Saya Bu Anwar. Oke, Anwar. Saya ingin mengapresiasi kelompok 2. Oke, silakan untuk apresiasinya kelompok 2. Bagaimana menurut Anwar? Menurut kelompok kami, kelompoknya April tadi untuk penyampaiannya kurang tepat karena temanya itu mengusung tema non dramatik, padahal itu temanya harusnya dramatik yang mengandung unsur cerita Ramayana. Oke, begitu menurut Anwar. Bisa diterima? Oke, beri aplausnya untuk Anwar dan kelompoknya ini. Nah, sekarang siapa yang mau mengapresiasi lagi? Silakan. Saya Bu Najwa. Oke, Najwa. Kamu mau mengapresiasi kelompok berapa, Najwa? Saya mau mengapresiasi kelompoknya Anwar, kelompok 1. Oke, silakan. Menurut kami berlima itu jawaban dari kelompok 1 itu benar, meski kurang lengkap dalam menjawab. Namun poin-poin masalah sudah dianalisis dengan baik. Oke, beri aplausnya. Oke, yang terakhir yuk silakan. Siapa? Saya Bu dari kelompok 2. Oh iya, Indri silakan Indri. Kamu mau mengapresiasi kelompok berapa, Indri? Saya mau mengapresiasi kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3 berarti kelompoknya siapa? Najwa. Oke, kelompoknya Najwa ya. Silakan Indri, bagaimana menurut kelompoknya Indri tadi penampilannya? Kelompoknya Najwa. Jujur menurut kami kelompok 3 adalah kelompok yang paling benar dalam menjawab. Beri aplausnya dong. Iya. Sangat lengkap dan spesifik penjelasannya tentang pengertian tema tari dan hasil analisis tema dari video tari kecak. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Oke, beri tepuk tangannya semuanya. Menurut Bu Yenis, kelompok kalian tadi bagus-bagus semua. Tapi kelompok yang paling bagus, paling komplit itu adalah kelompoknya Najwa. Beri aplausnya. Tapi tidak apa-apa, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar, tetapi kurang lengkap. Nah, berarti nanti ketika ada tugas menganalisis, kalian bisa lebih detail, lebih mengkompliti lagi, gitu ya. Oke, beri tepuk tangannya buat kita semuanya. Jadi, yang dimaksud dengan tema tari itu adalah gagasan pokok pikiran atau pokok permasalahan yang disampaikan melalui bahasa gerak. Itulah yang dinamakan dengan tema tari. Nah, untuk jenis-jenis tema tari itu ada berapa? 5. Oke, ada 5. Ada tema dramatik, ada non-drama, kepahlawanan, erotik, dan pantomim. Nah, yang dimaksud dengan tema tari dramatik itu adalah tema tari yang di dalam karya tarinya itu memiliki memiliki alur cerita. Berbeda dengan non-dramatik. Kalau non-dramatik itu adalah tema tari yang di dalam karya tarinya tidak memiliki alur cerita. Nah, tema yang ketiga ada kepahlawanan. Yang dimaksud dengan tema kepahlawanan itu adalah
tema dalam karya tari yang apa? Yang menjelaskan mengenai apa? Prajurit atau seorang pahlawan. Nah, sedangkan kalau tema erotik bercerita tentang apa? Tentang percintaan. Itu yang paling kalian suka. Iya enggak? Oke, nah selanjutnya yaitu ada pantomim. Kalau pantomim itu adalah tema tari yang apa? Menirukan. Apa yang bisa ditirukan di situ? Objeknya. Jadi objek itu bisa manusia. Terus bisa apa kira-kira? Hewan. Mungkin apa lagi? Tumbuhan dan sebagainya. Jadi objek itu bisa apa saja yang kalian temukan. Jadi seperti itu. Nah, dari materi ini bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sekarang mari kita menyimpulkan pada pembelajaran pada kali ini. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan dari keseluruhan kegiatan pembelajaran seni tari pada hari ini? Silakan. Siapa Saya, yang Bu. mau? Oke, siapa? Indri, Bu. Indri, oke. Gimana Indri menurut Indri? Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang tema tari beserta jenisnya dengan menggunakan permainan word wall yang sangat seru dan menyenangkan. Oke. Kemudian dengan kelompok kita dapat menganalisis tema tari melalui tayangan video yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Oke, beri aplausnya untuk Indri. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Silakan yang mau menambahkan selain Indri. Saya Bu Bita. Oke, Bita, gimana Bit? Menurut saya kesimpulan yang pertama dengan permainan word wall kita bisa belajar sambil bermain mengenai materi tema tari. Kedua, dengan kelompok kita dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama, yaitu menganalisis tema dalam karya tari melalui video. Kemudian yang ketiga, kita berani dan percaya diri dalam mempresentasikan di depan kelas hasil dari analisis kami. Terima kasih, Bu. Oke, beri aplausnya untuk Bita. Nah, sekarang Bu Yenis akan menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama mengenai semangat kalian luar biasa. Jadi tolong semangat ini nanti tetap dipertahankan ya. Lebih-lebih kalau di pertemuan berikutnya ditambah lagi semangatnya. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian saya lihat sudah mampu untuk bekerja sama dengan teman kamu. Bagaimana komunikasinya sesama teman, bagaimana kalian menganalisis bersama-sama, memecahkan permasalahan yang ada di word wall dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin dari pembelajaran hari ini nanti untuk kedepannya kalian lebih ditingkatkan untuk bekerja samanya juga. Begitu ya. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan kalian bisa mengerjakan untuk refleksinya kegiatan hari ini tadi ya. Kemudian untuk linknya kalian bisa buka di WA Group. Saya kirim melalui WA Group kelas ya. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan refleksinya. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah selesai untuk mengerjakan refleksinya, sekarang silahkan untuk mengerjakan post testnya juga ya. Oke, untuk linknya saya kirim dulu melalui WA Group. Yuk silakan dibuka untuk link post testnya.
Kalau sudah selesai, boleh kalian kembali ke tempat semula tadi. Silakan. Gimana? Oke, RKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan ya. Oke, sini silakan. Oh yes. Oke, terima kasih. Dah? Nah, untuk pertemuan di minggu depan, kita akan membahas mengenai proses garap tari. Ya anak-anak ya. Jadi kalian nanti bisa belajar terlebih dahulu apa sih proses garap tari itu, yang seperti apa, tentang apa, itu bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, sekarang sebelum mengakhiri pertemuan pada kali ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Deborah. Baik Bu, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini, pembelajaran kali ini kalian tetap semangat. Tolong dijaga semangatnya. Untung-untung minggu depan kalian tambah semangat lagi. Oke, pembelajaran saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.